Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada video kali ini kita akan membahas kisah tentang detik-detik wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyempurnakan semua tugas yang dibebankan kepadanya dan telah menunaikan apa yang dipercayakan kepadanya, telah memberikan petunjuk terhadap umatnya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilnya ke sisinya. Pada suatu hari, sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipanggil ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau duduk di atas mimbarnya lalu berkata, "Sesungguhnya ada seseorang hamba yang disuruh memilih oleh Allah di antara gemerlapan duniawi dan pahala yang berada di sisinya. Dia memilih apa yang ada di sisinya." Sahabat Abu Bakar seketika itu juga menangis, seraya berkata, "Wahai Rasulullah, kami tebus engkau dengan kakek dan nenek moyang kami." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sesungguhnya orang yang paling aku percayai dalam hal bersahabat dan harta bendanya adalah Abu Bakar. Seandainya aku mengambil kekasih, niscaya aku akan mengambil Abu Bakar sebagai kekasih. Tetapi mengingat persaudaraan Islam, tiada sesuatu celah-celah tempat duduk di dalam masjid yang ditutupi terkecuali celah-celah Abu Bakar." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai tertimpa sakit keras pada akhir bulan Safar tahun 11 Hijriah di rumah Siti Maimunah, salah seorang istrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami sakit selama 13 hari. Di dalam masa itu, beliau berpindah-pindah dari suatu rumah ke rumah yang lain di antara istri-istrinya. Ketika sakitnya mulai bertambah, beliau meminta izin kepada istri-istri yang lain untuk dirawat di rumah Siti Aisyah binti Abu Bakar, dan mereka mengizinkannya. Ketika Rasulullah mulai tinggal di rumah Siti Aisyah, sakitnya semakin parah. Lalu beliau berkata, "Tuangkanlah kepadaku air sebanyak 7 girbah yang masih sejuk, karena aku akan menengok apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang di luar sana." Kemudian istri-istrinya mendudukkannya di bangku, lalu dituangkan air tersebut kepada dirinya. Setelah merasa cukup, Rasulullah mengisyarahkan dengan tangannya supaya mereka menghentikannya. Air itu dimaksudkan dan untuk menurunkan suhu badan yang diakibatkan oleh demam. Panas tubuh Rasulullah dapat dirasakan oleh orang yang memegangnya. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat lagi keluar dari rumah untuk mengimami sholat, beliau berkata, "Perintahkanlah Abu Bakar untuk sholat bersama manusia." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rela Abu Bakar menjadi penggantinya pada masa beliau masih hidup. Ketika orang-orang Ansar melihat bahwa sakit yang diderita oleh Rasulullah kian parah, mereka berkerumun di sekeliling masjid. Sahabat Al-Abbas masuk ke dalam rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu memberitahukan kekhawatiran semua sahabat terhadap dirinya. Maka Rasulullah keluar, seraya diapit oleh sahabat Ali dan sahabat Al-Fadl, sedangkan sahabat Al-Abbas berjalan di depannya. Pada saat itu, kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibalut dan ia berjalan dengan langkah yang lemah hingga duduk di atas anak tangga pertama mimbar. Kemudian orang-orang berebut menuju ke arah Rasulullah.
Rasulullah memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungnya. Kemudian berkata, "Wahai umat manusia, aku telah mendengar bahwa kalian merasakan kekhawatiran atas wafatnya nabi kalian. Apakah ada sebelumku seseorang nabi yang diutuskan Allah dapat hidup abadi? Kemudian ia dapat hidup selamanya di antara kalian? Ingatlah, sesungguhnya aku akan dipanggil ke sisinya Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya kalian pun akan menyusulku. Maka aku berwasiat kepada kalian, berlaku baiklah terhadap kaum muhajirin pertama. Dan aku berwasiat kepada kaum muhajirin untuk berlaku baik terhadap sesama mereka." Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perkataannya, "Aku berwasiat kepada kalian agar berlaku baik terhadap kaum Ansar, karena mereka adalah orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan kalian. Bukankah mereka telah merelakan separuh dari buah-buahan mereka untuk kalian? Dan bukankah mereka telah melapangkan rumah-rumah mereka buat tempat tinggal kalian? Dan bukankah mereka lebih mementingkan diri kalian daripada dirinya? Padahal mereka sendiri sedang dalam kesusahan. Ingatlah, barang siapa yang diberikan kekuasaan untuk memutuskan sesuatu perkara di antara dua orang lelaki, hendaknya ia menerima orang yang baik, dan hendaknya ia memberi maaf kepada orang yang salah. Ingatlah, jangan sekali-kali kalian mempunyai dendam kesumat. Ingatlah, sesungguhnya diriku ini merupakan orang yang akan mendahului kalian, dan kelak kalian akan menyusulku. Ingatlah, sesungguhnya tempat bertemu kalian denganku adalah Al-Hud, telaga Kautsar. Ingatlah, barang siapa ingin dapat bertemu denganku kelak, hendaknya ia mencegah tangan dan lisannya, kecuali dalam hal-hal yang sudah merupakan keharusan baginya." Ketika kaum muslimin sedang melakukan salat subuh pada hari Senin, tanggal 13 Rabiul Awal, dan yang menjadi imam adalah sahabat Abu Bakar, tiba-tiba Rasulullah SAW membuka tirai kamar Siti Aisyah dan lalu memandang mereka yang pada saat itu sedang melakukan salat di dalam safnya masing-masing. Melihat keadaan mereka itu, Rasulullah SAW tersenyum. Maka sahabat Abu Bakar mundur untuk meneruskan salatnya bersama saf yang paling depan karena ia menduga bahwa Rasulullah keluar untuk melakukan salat. Hal ini hampir-hampir membuat kaum muslimin terfitnah dalam salat, karena mereka gembira melihat Rasulullah. Tetapi ternyata Rasulullah SAW mengisyarahkan dengan tangannya supaya mereka meneruskan salatnya bersama dengan sahabat Abu Bakar. Setelah itu, beliau kembali memasuki kamarnya dan menutupkan kembali tirai kamarnya. Dan itulah kisah sejarah tentang detik-detik wafatnya Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.